Langit pagi di desa Sugirwaras tampak kelabu, meski matahari sudah tinggi. Seorang pemuda bernama Randu terbangun dari mimpi buruk yang membekas. Ia melihat sosok wanita tua berselendang merah berdiri di lereng Gunung Kelut. Suara dalam mimpinya berbisik, "Jika ingin kaya, datanglah sebelum purnama." Randu adalah pemuda miskin yang bekerja sebagai kuli pasar. Ayahnya telah meninggal dalam letusan Kelut bertahun lalu. Ibunya lumpuh dan hanya bisa berbaring, menanti rezeki yang tak pernah cukup. Desakan hidup mulai menuntunnya ke arah yang tak ia mengerti. Di warung kopi desa, Randu mendengar kisah tentang lorong penguasa kabut. Katanya, siapa yang menemukannya bisa mengajukan permintaan apapun. Namun, harus membawa tumbal jiwa yang tak bersalah. Sebagian menganggapnya mitos, sebagian lagi memilih diam. Seorang pria tua bernama Pak Darsa memperhatikan Randu dengan curiga. Darsa adalah penjaga hutan pensiunan yang tahu banyak rahasia Kelut. Ia menyuruh Randu berhenti bertanya jika tak ingin celaka. Namun, larangan itu justru membuat hasrat Randu semakin membara. Randu kembali ke rumah dan menemukan dinding dapurnya ternoda. Coretan merah menyerupai wajah wanita tua seperti dalam mimpinya. Tetesan itu turun dari atap, padahal hujan belum turun seminggu ini. Ia merasa malam ini akan ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Ketika ia menatap lukisan itu lebih lama, matanya berkunang. Ia seolah ditarik ke dalam lorong sempit yang berputar. Ada bisikan yang mengarahkannya ke batu besar di lereng gunung. "Bawalah sesaji, dan kami akan membukakan jalan," katanya. Pada malam Jumat Kliwon, Randu naik ke kaki Kelut membawa sesaji. Berisi bunga kantil, ayam hitam, dan kemenyan dari pasar tua. Di bawah cahaya bulan yang menggantung pucat, angin berhenti berhembus. Suara hutan menjadi hening, seolah seluruh alam menyaksikan prosesi itu. Ia meletakkan sesaji di depan batu besar yang disebut Watu Selawe. Tiba-tiba, kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti segalanya. Dalam kabut, terlihat lorong hitam berkelok yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan jantung berdegup, Randu melangkah masuk ke dalam lorong itu. Di dalam lorong, udara begitu dingin dan beraroma belerang pekat. Dinding-dinding batu berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Sesekali terdengar tangisan bayi dan tawa cekikikan perempuan tua. Langkah Randu terasa berat, namun ia terus maju seolah digiring. Sebuah gerbang batu berdiri di ujung lorong. Dijaga dua sosok berjubah. Mereka bermata merah, namun tak bersuara, hanya memberi isyarat. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang bundar berisi cermin air. Di permukaan air, wajah Randu tampak berubah menjadi sosok asing. Suara dari dalam air berbicara dengan nada menggema dan dingin. "Aku adalah Ratu Kabut, penunggu Kelut yang haus tumbal jiwa." Ia menawarkan kekayaan, tanah, dan kehormatan duniawi. Namun, sebagai gantinya, Randu harus menyerahkan satu jiwa polos. Randu terguncang, tapi bayangan ibunya yang sakit terus menghantui. "Berikan saja satu, maka pintu rezekimu akan terbuka selamanya." Suara itu menggoda, menyisipkan ambisi ke dalam pikirannya. Dan dalam sekejap, Randu mengangguk, menandatangani perjanjian. Esok harinya,
Randu menggali halaman belakang rumah tuanya. Tangannya menyentuh peti kayu berisi koin emas bercahaya. Ia tak percaya, namun emas itu benar-benar ada dan berat. Tanpa pikir panjang, ia menjual sebagian untuk membangun warung besar. Usahanya melesat cepat. Orang-orang mulai iri dan bertanya-tanya. Namun, Randu hanya tersenyum dan berkata, "Hanya keberuntungan." Di balik kemewahannya, ia menyembunyikan kegelisahan besar. Sebab malam itu bayangan perempuan tua kembali muncul di kamarnya. Desa digemparkan oleh hilangnya bayi dari pasangan muda. Tak ada jejak, hanya bekas telapak kaki aneh di dekat ranjang. Warga mulai menyalahkan makhluk halus atau dukun yang iri. Namun, Randu tahu, malam sebelumnya ia mendengar tangisan yang aneh. Bayangan itu mengangguk padanya dari luar jendela, menghilang perlahan. Randu merasa muntah saat membayangkan harga dari kemewahan yang ia miliki. Namun ia juga tahu, perjanjian sudah dimulai dan tak bisa ditarik kembali. Sekali menyerah, maka bayangan itu akan terus meminta tumbal baru. Darsa datang ke warung Randu dengan wajah muram. Ia memesan kopi, menatap Randu dengan sorot mata tajam. "Kelut tak memberi cuma-cuma. Dulu adik saya yang hilang karenanya." Suara Darsa berat, mengandung luka yang lama dipendam. Ia memperingatkan, semakin besar harta, semakin haus sang ratu kabut. Dulu banyak orang kaya mendadak, tapi mati mengenaskan. Tubuh mereka ditemukan tanpa mata, tanpa jantung, atau terbakar kabut. Randu hanya tertunduk, sadar bahwa ia kini dalam lingkaran kutukan. Beberapa bulan berlalu, kekayaan Randu semakin menjadi-jadi. Tapi tanda-tanda mimpi buruk terus menghantuinya tiap malam. Sang Ratu Kabut kembali muncul, kali ini dengan permintaan baru. "Tumbal kedua harus yang dekat denganmu." Randu terdiam. Satu-satunya keluarga hanyalah ibunya yang lumpuh. Bisakah ia melakukannya demi mempertahankan kekuasaan ini? Suara-suara mulai membisikkan kegilaan di telinganya setiap malam. Dan di ambang keputusan, Randu mulai kehilangan dirinya sendiri. Di malam sunyi, ibunya Randu menangis di kursi roda yang berderit. Ia mengaku mendengar bisikan perempuan dari bawah rumah tua. "Dia ingin aku ikut bersamanya ke gunung," bisik ibunya pelan. Randu membeku, sadar bahwa waktu untuk memilih telah tiba. Bayangan Ratu Kabut muncul di balik jendela berkabut. Ia menatap Randu dengan senyum yang sangat dingin dan menusuk. "Tumbal harus rela, atau kau akan kehilangan segalanya." Pilihan yang ditawarkan adalah jalan tanpa cahaya. Esok harinya, warung Randu penuh dengan orang kaya dan pejabat. Uang mengalir deras dan semua tampak kagum dengan kesuksesannya. Namun di tengah keramaian, secangkir kopi tumpah dengan darah. Seorang pelanggan menjerit melihat bayangan wanita tua di dapur. Semua orang tak mengerti apa yang terjadi. Randu pura-pura tenang, namun ia tahu batas waktunya hampir habis. Tumbal belum diberikan dan perjanjian semakin menuntut. Kabut mulai muncul di tempat-tempat yang tak seharusnya. Di malam hari, Randu melihat ayunan kayu di samping rumah bergoyang sendiri. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara anak kecil tertawa. Ketika ia mendekat, ayunan itu berhenti.
dan jejak kaki kecil tertinggal di tanah. Wajah pucat seorang bayi muncul di balik semak, lalu menghilang. Randu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat menahan ketakutan. Ia tahu itu adalah tumbal pertama yang tak tenang. Ratu Kabut tak hanya menuntut tumbal, tapi juga menguasai arwahnya. Setiap jiwa menjadi bagian dari kerajaan yang abadi. Pak Darsa tak terlihat lagi selama 3 hari berturut-turut. Rumahnya kosong, pintunya terbuka, dan kemenyan masih menyala. Warga menduga ia pergi ke hutan mencari ramuan pengusir sepan. Namun Randu curiga. Ada yang lebih gelap terjadi di balik hilangnya Darsa. Malam itu, Kabut turun lebih pekat dari biasanya. Di bawah warungnya, terdengar suara teriakan teredam. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat siluet tubuh digiring ke Kabut. Randu tahu, Ratu Kabut kini menagih janjinya secara paksa. Randu berlutut di depan altar kecil milik ayahnya yang dulu rajin sembahyang. Ia menangis, meminta ampun atas jalan gelap yang telah ia pilih. Namun, tak ada jawaban. Hanya suara Kabut yang terus menderu. Ia sadar bahwa dalam pesugihan tak ada jalan untuk kembali. Tubuhnya lelah, pikirannya digerogoti rasa bersalah dan ketakutan. Namun, sang ratu tak peduli. Hanya peduli pada tumbal berikutnya. Randu terjebak dalam kontrak abadi yang menjerat jiwanya. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan pengorbanan terakhir. Randu kembali ke Gunung Kelut, mencari lorong itu sekali lagi. Ia berharap bisa memohon agar perjanjian dibatalkan, ditukar nyawanya. Namun di depan batu Watu Selawe, kini berdiri sosok besar berjubah hitam. Makhluk itu bermata merah menyala dan tak membiarkannya lewat. Kontrak tidak bisa dihapus, hanya bisa digantikan, katanya pelan. Ia mengulurkan tangan dengan kuku panjang penuh noda merah. Randu diminta membawa tumbal ketiga sebelum bulan mati datang. Jika gagal, tubuh dan jiwanya akan menjadi milik Ratu Kabut selamanya. Di rumah, Randu mulai sering melihat sosok-sosok samar di cermin. Wajah bayi, Pak Darsa, dan bahkan ibunya muncul silih berganti. Mereka menangis, memohon, atau menatap kosong ke arahnya. Cermin itu retak, tapi pantulannya masih menunjukkan neraka. Ia mencoba memecah cermin, namun cairan merah sendiri memercik keluar. Dari celah retak, muncul tangan-tangan kecil menarik dirinya. Randu menjerit dan pingsan, bangun keesokan hari di luar rumah. Seolah rumah itu kini bukan miliknya lagi, tapi milik mereka yang dikorbankan. Beberapa tokoh adat datang menawarkan ruatan untuk membersihkan kutukan. Mereka membawa air 7 mata air, dupa, dan doa-doa panjang. Namun ketika prosesi dimulai, Kabut mendadak turun dengan deras. Api dupa padam sendiri dan seekor ular hitam muncul dari genting. Salah satu sesepuh terjatuh dan kejang-kejang di tanah berumput. Dari mulutnya keluar suara wanita. "Ini wilayahku, bukan milikmu." Ruatan gagal total. Semua orang lari tunggang langgang. Randu hanya bisa terduduk, tahu bahwa ia telah melawan kekuatan yang salah. Dalam mimpi, Ratu Kabut muncul dalam wujud perempuan muda yang cantik. Ia mengenakan kebaya hijau dengan mata bercahaya biru dingin. "Aku bisa selamatkan ibumu, harta, dan jiwamu," katanya manis. "Asalkan tumbal terakhir adalah anak yang paling kau percaya." Randu langsung teringat pada Guntur, anak kecil tetangganya. Anak itu sering membantu ibunya dan menganggap Randu seperti kakak.
Godaan itu begitu menggoda, namun juga terasa menjijikkan. Tapi waktu hampir habis, dan kabut terus mengepung rumahnya. Pagi itu, langit di atas desa menjadi kelabu dan bergetar. Gunung Kelut mengeluarkan asap tipis, seperti napas yang tertahan. Warga mulai resah, takut akan letusan seperti masa lalu. Namun hanya Randu yang tahu. Itu adalah peringatan dari sang ratu. Hujan abu turun seperti kutukan dari langit murka. Dari debu itu terdengar suara-suara samar memanggil namanya. "Ayah, selamatkan aku takut." Suara guntur terdengar di telinganya. Randu tersentak, sadar bahwa pilihan terakhir akan menentukan segalanya. Guntur menghilang dari rumahnya tanpa jejak malam itu juga. Ibunya menangis, sementara warga mulai mencurigai Randu diam-diam. Anak-anak takut keluar rumah dan kabut semakin turun lebih cepat. Semua mata mulai memandang Randu dengan ketakutan dan kebencian. Namun Randu bersumpah tak menyentuh Guntur sedikit pun. Ia justru merasa dicekam, merasa bersalah, meski tak melakukan apa-apa. Tapi bisikan dalam tidurnya terus menyebut nama anak itu. Dan setiap malam terdengar tangisan Guntur dari arah Gunung Kelut. Dalam lemari tua ayahnya, Randu menemukan surat yang menguning. Tulisan tangan ayahnya menceritakan tentang kutukan tumbal gunung. Dulu kakek mereka juga pernah berjanji pada penunggu yang sama. Ternyata kutukan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ayah Randu memilih mengorbankan dirinya sendiri dalam letusan Kelut. Ia ingin memutus rantai pesugihan yang menjerat keluarganya. Namun kutukan itu kembali karena Randu menghidupkannya lagi. Randu menggigil, menyadari bahwa tak ada pelarian dari diri sendiri. Malam itu, Randu berjalan tanpa sadar menuju arah gunung. Kakinya melangkah sendiri, tubuhnya dingin seperti tak punya nyawa. Kabut menelan jalannya, dan ia tiba di altar batu yang merah membara. Di sana, arwah Guntur duduk memeluk lutut, menangis tanpa suara. Api menyala di sekeliling altar dan Ratu Kabut berdiri anggun. Ia tersenyum. "Waktu hampir habis. Kau bisa pergi kaya dan bebas. Atau kau mati bersama mereka yang kau sakiti." Randu menunduk. Tubuhnya gemetar menahan pilihan yang menyakitkan. Dengan suara serak, Randu berteriak memanggil Ratu Kabut. "Aku yang akan menjadi tumbal terakhir. Ambil nyawaku sekarang." Ratu Kabut terdiam sejenak, lalu tertawa panjang dan dingin. "Tawaranmu diterima," bisiknya sambil mengulurkan tangan dari kabut. Tubuh Randu terangkat ke udara, mata terbuka menatap bulan. Sinar merah keluar dari dadanya, masuk ke kabut yang melilit. Di sekelilingnya, tangisan dan teriatan arwah-arwah berhenti. Dan perlahan, tubuh Randu menghilang ditelan kabut keluar. Keesokan paginya, kabut menghilang dan langit desa menjadi cerah. Guntur ditemukan tertidur di pinggir ladang, tak ingat apa-apa. Ibunya menangis bahagia, dan warga mulai merasa lega. Warung Randu terbakar habis, namun dari puingnya tumbuh bunga putih. Tak ada yang tahu kemana Randu pergi, tak ada yang mencarinya. Namun sesekali anak-anak melihat sosoknya berdiri di kaki gunung. Ia tersenyum dari balik kabut, seolah menjaga desa dari kejauhan. Kutukan pesugihan mungkin telah berakhir,
untuk sementara. Beberapa bulan setelah lenyapnya Randu, warga hidup dalam damai. Namun, di malam-malam sunyi, kabut masih turun tanpa alasan. Para petani mengaku melihat siluet pria berdiri di lereng gunung. Wajahnya mirip Randu, tapi matanya kosong dan bersinar redup. Sesepuh desa menyebutnya penjaga tumbal, roh yang menyeimbangkan. Ia tak sepenuhnya mati, tapi juga tak lagi hidup. Tubuhnya terikat oleh perjanjian, menjadi perantara dua alam. Ia menjaga agar Ratu Kabut tak kembali menuntut jiwa baru. Di SD desa, kabut aneh muncul saat jam istirahat siang. Anak-anak melihat sosok wanita berjubah merah melayang di lapangan. Guru panik, dan seorang murid pingsan setelah menatap matanya. Warga mulai takut, berpikir kutukan itu bangkit kembali. Seorang dukun dari luar desa datang memeriksa tempat itu. Ia menyebut kabut itu bukan kiriman baru, melainkan sisa tumbal lama. Ternyata jiwa-jiwa yang dulu dikorbankan belum benar-benar tenang. Mereka ingin dibebaskan, tapi penjaganya telah terikat di antara dunia. Guntur mulai sering bermimpi tentang Randu. Kini dalam wujud arwah bersinar. Dalam mimpi itu, Randu duduk di batu besar sambil menangis. Maafkan aku. Jagalah desa, jangan biarkan orang lain tergoda, katanya. Ia mengulurkan tangan ke arah Guntur, lalu menghilang dalam kabut. Anak itu mulai menggambar wajah Randu tanpa sadar di bukunya. Ia seperti punya hubungan batin dengan dunia arwah. Sesepuh desa yakin Guntur dipilih menjadi penjaga baru kelak. Namun beban itu terlalu besar bagi anak sekecil itu. Di salah satu lumbung desa, warga menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Di dalamnya terdapat simbol-simbol tua, altar, dan benda pesugihan. Ternyata warung Randu dibangun di atas lokasi pemujaan kuno. Ratusan tahun lalu, tempat itu digunakan sebagai tempat persembahan. Simbol yang sama ditemukan di batu nisan tua milik kakek Randu. Artinya, kutukan ini telah diwariskan sejak zaman leluhur. Selama tidak dihancurkan, roh-roh akan terus mencari wadah baru. Dan kabut akan kembali saat malam tergelap menjelang purnama. Guntur dalam tidurnya melihat gerbang batu seperti yang pernah Randu lihat. Tapi kini gerbang itu tertutup rapat dan banyak tangan mencakar dari baliknya. Ratu Kabut terlihat murka, berteriak dari balik kabut api. Berikan aku 1 jiwa lagi, atau gerbang ini akan kubuka sendiri. Guntur terbangun dengan peluh dingin, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seolah waktu semakin menipis dan kekuatan jahat kembali bangkit. Dalam hatinya, ia tahu ia harus memilih, seperti Randu dulu memilih. Tapi kali ini ia ingin mengakhirinya, bukan meneruskannya. Guntur bertemu dengan sesepuh yang dulu mengusir roh jahat. Di pinggir danau kecil, mereka mengikat janji suci untuk melindungi desa. Sesepuh memberi jimat yang terbuat dari batu kelut purba. Jimat itu mampu menahan serangan kabut hitam dan jerat pesugihan. Namun, jimat itu hanya akan bertahan selama niat suci tetap terjaga. Jika hati mulai condong pada kekayaan dan kekuasaan, jimat akan pecah. Guntur merasa beban itu berat. Namun, ia bertekad melawan kutukan. Ia tahu nasib desa ada di tangannya sekarang. Suatu malam,
ada tamu misterius datang ke desa. Wajahnya tertutup topeng dan tubuhnya diliputi kabut tipis. Ia menawarkan kekayaan dan kekuasaan dengan senyum menipu. Namun ada aura gelap yang mematikan dari dalam dirinya. Warga yang penasaran mendekat, tapi tiba-tiba angin kencang berputar. Topeng itu terangkat dan mata merah menyala menatap tajam. Tamu itu adalah pengikut setia Ratu Kabut, pembawa malapetaka. Mereka ingin membuka kembali gerbang pesugihan yang tertutup rapat. Warga desa bersiap menghadapi serangan dari makhluk kabut. Mereka membakar dupa, menyiapkan keris, dan bambu runcing. Guntur memimpin doa dan membagikan jimat pelindung. Ketegangan mengisi udara, kabut hitam semakin tebal dan pekat. Pertempuran batin dan nyata berlangsung di lereng Gunung Kelut. Makhluk kabut menyerang dengan teriakan mengerikan dan bayangan. Namun, semangat warga yang bersatu mampu menahan gempuran. Perang itu belum usai, tapi harapan mulai menyala di cakrawala. Ketika malam terlelap, muncul cahaya biru yang lembut dan menenangkan. Cahaya itu berasal dari Guntur yang berdiri tegap di puncak batu besar. Ia mengangkat jimatnya dan kabut perlahan mulai menghilang. Wajah Ratu Kabut terlihat marah, namun kekuatannya melemah. Desa kembali diselimuti keheningan damai dan sinar mentari pagi. Warga bersorak, namun Guntur tahu perjuangan belum selesai. Kekuatan gelap akan selalu mencari celah untuk kembali, dan tugas penjaga pesugihan harus terus berlanjut tanpa henti. Sesepuh memberikan Guntur kitab tua yang penuh mantra dan petuah. Kitab itu milik leluhur yang dulu melawan kutukan Gunung Kelut. Dengan kitab itu, Guntur belajar menahan godaan dan menjaga desa. Ia harus menjadi penjaga yang bijak dan berani menghadapi gelap. Hari-hari berikutnya, Guntur berlatih dan menguatkan tekadnya. Ia tahu bahwa hidupnya kini untuk menjaga keseimbangan alam. Dan jika suatu saat kutukan itu muncul kembali dari kabut kelam, Guntur akan siap menepisnya demi masa depan yang cerah. Suatu malam, bayangan Randu muncul dalam mimpi Guntur. Ia memberi peringatan tentang bahaya yang belum sepenuhnya hilang. Ratu Kabut bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya, katanya. Jangan biarkan keserakahan membuka gerbang itu lagi. Guntur terbangun dengan jantung berdebar dan tekad membara. Ia tahu perjuangannya belum selesai dan ujian masih menunggu. Roh Randu tak bisa tenang karena kutukan belum selesai. Semua bergantung pada keberanian dan kesucian hati sang penjaga. Malam purnama yang kelam membawa kabut lebih pekat dari biasa. Makhluk-makhluk bayangan menari-nari di lereng Gunung Kelut. Warga desa mengunci pintu dan berdoa dalam ketakutan. Guntur berdiri di batu besar, siap menghadapi cobaan terakhir. Ia mengangkat kitab leluhur dan membaca mantra pelindung. Kekuatan cahaya biru menyebar ke seluruh lereng gunung. Ratu Kabut mencoba menyerang, namun kekuatan penjaga menghalau. Pertarungan menentukan nasib desa dan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dalam pertarungan sengit, Guntur terluka parah oleh bayangan. Namun ia tetap berdiri,
mengorbankan diri untuk melindungi desa. Cahaya jimat memancar kuat, mengikat kabut dan roh jahat. Ratu Kabut meraung dan perlahan terperangkap dalam cermin air. Sebelum purnama hilang, Guntur menutup gerbang dengan doa terakhir. Tubuhnya lemah, namun senyum kecil tersungging di wajahnya. Ia tahu pengorbanannya akan menjaga desa selama generasi, dan kutukan Gunung Kelut terikat erat di dalam kabut sunyi. Keesokan pagi, kabut menghilang dan matahari menyinari desa. Warga keluar dari rumah, merasakan kedamaian yang baru. Guntur ditemukan tertidur di batu besar dengan kitab di tangan. Meski lelah, ia masih hidup dan membawa harapan baru. Desa Sugiwaras kembali makmur tanpa bayang-bayang kutukan. Namun kisah pesugihan Gunung Kelut menjadi legenda abadi. Generasi mendatang akan mengenang pengorbanan penjaga. Agar kabut jahat tak pernah lagi membayangi kehidupan. Guntur berdiri di puncak gunung, memandang cakrawala luas. Ia berjanji menjaga desa dan menentang kegelapan selamanya. Dari balik kabut, suara lembut terdengar seperti bisikan. "Terima kasih penjaga, kau telah menebus kesalahan masa lalu." Matahari terbenam dengan warna oranye membara di langit. Kisah tumbal dan janji abadi menjadi warisan tak terlupakan. Gunung Kelut tetap berdiri gagah, menyimpan rahasia dan misteri. Dan penjaga baru siap menjaga kedamaian di antara kabut.